Pada kesempatan ini saya sampaikan renungan firman Tuhan, kasih yang mengubahkan. Saya tertarik dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita berbicara tentang kasih, dunia ini diselamatkan karena kasih Allah. Kita diselamatkan, kita dipulihkan karena kasih Yesus Kristus, di mana Dia rela berkorban di kayu salib. Dia rela nyawanya hilang. Dia rela darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita, membuktikan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah menyelamatkan dunia ini. Karena kasih Yesus, kita juga diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini adalah kasih yang mengubahkan status kita, mengubahkan posisi kita, identitas kita. Dari identitas tidak layak di hadapan Allah sebagai orang berdosa, menjadi identitas anak-anak Allah, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita banggakan, di mana Yesus Kristus benar-benar mengasihi kita. Saya membagikan satu pandangan bagi kita hari ini, salah satu tokoh di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6 di situ, di mana Zakheus mengambil keputusan untuk menyerahkan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah dirapasnya. Kita melihat dalam kehidupan Zakheus adalah seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, yang semua orang tidak menghargai, yang semua orang tidak mengindahkan, yang semua orang tidak menghormati beliau. Semua orang yang melihat Zakheus adalah bersungut-sungut. Walaupun saat itu ketika sedang berkumpul, ketika Yesus lewat di kota itu, banyak orang yang bersungut-sungut ketika Yesus menerima Zakheus. Tetapi dalam satu pandangan ini, bahwa mau tidak mau, memang itu yang harus dilakukan oleh Yesus. Kita terima atau tidak terima, orang yang berkumpul di situ menerima atau tidak, memang Yesus melakukan itu. Kenapa? Karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena Dia tidak rela untuk kita binasa, Dia tidak rela Zakheus mati binasa, Dia tidak rela Zakheus kehilangan arah. Tetapi Dia datang untuk menyambut Zakheus, menerima Zakheus, menghormati Zakheus, sehingga Zakheus mengalami perubahan. Satu hal yang saya bagikan di dalam toko ini, kehidupan Zakheus, yaitu dia mengalami perubahan secara pandang. Yang tadinya dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya tahu tadi menuntut, yang hanya dia tahu meminta. Sebagai kepala pemungut cukai, dikasih baik terima, tidak dikasih juga baik tetap diambil. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, melihat kasih Yesus yang besar, Yesus menunjukkan kasihnya kepada Zakheus. Zakheus terubah secara cara pandang, bahwa hidup ini bukanlah hanya berbicara tentang materi. Hidup ini bukanlah hanya berbicara tentang kekayaan, kehormatan, tetapi berbicara bagaimana hidup ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup ini bisa penuh dengan ucapan syukur, bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Saudara yang terkasih, rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain, kepada sesama, tanpa memandang latar belakangnya. Kasih tidak menghakimi, tetapi menerima sesama dalam keadaan apapun. Ini yang mengubahkan orang lain, ini yang mengubahkan sesama. Kasih itu bukan menghakimi, bukan menghukum, bukan menolak orang-orang yang buruk, menolak orang-orang yang merasa bahwa orang berdosa, tetapi menerima mereka, menyambut mereka dalam keadaan apapun. Supaya apa? Lewat kasih kita, lewat kasih yang kita miliki, yaitu kasih Kristus, mereka diubahkan dan mereka dipulihkan. Mari di dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, mari kita tunjukkan kasih kita, kepedulian kita, keprihatinan kita kepada sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Biarlah lewat kita mereka boleh mengalami kasih Kristus, dan kita hidup di dalam satu kasih yang sempurna, yaitu kasih Kristus yang rela mati, berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati.